Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dulu, di subscribe dulu, di share dulu channel YouTube Henry Tani ini agar semakin berkembang ya sahabat tani. Tentunya akan membuat saya semakin semangat membuat konten tentang dunia pertanian. Dan semoga bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin ya. Jadi kita saling mendoakan, saling support dalam hal kebaikan ya sahabat tani ya. Nah sahabat tani, subscribe itu gratis ya sahabat tani ya. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara memaksimalkan jumlah anakan padi ya sahabat tani. Nah jadi bagaimana nih cara kita ketika menanam padi mendapatkan hasil anakan padi yang maksimal, karena ketika anakan padi maksimal itu akan mempengaruhi jumlah hasil akhir ketika kita panen ya sahabat tani ya. Nah sahabat tani, bagaimana cara kita memaksimalkan jumlah anakan padi? Nah sahabat tani perlu memperhatikan 3 item sahabat tani. Yang pertama yaitu faktor apa yang mempengaruhi jumlah anakan padi ya. Jadi faktor apa yang mempengaruhi jumlah anakan padi. Yang selanjutnya teknik, bagaimana teknik meningkatkan jumlah anakan padi sehingga anakan padi bisa maksimal. Yang ketiga yaitu waktu yang tepat ya untuk meningkatkan jumlah anakan padi. Jadi sahabat tani perlu perhatikan 3 item ini. Yang pertama yaitu faktor, yang kedua yaitu teknik, yang ketiga yaitu waktu. Nah jadi ada 3 item ini sahabat tani, bagaimana kita akan mendapatkan hasil anakan padi yang maksimal sehingga nanti akan berpengaruh kepada hasil panen ya sahabat tani ya. Nah, untuk mendapatkan hasil anakan padi yang banyak atau memaksimalkan anakan padi yang banyak itu tidak cukup dengan pemupukan saja, tidak cukup dengan pemberian nutrisi saja ya sahabat tani. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa teknik, ada waktu yang harus kita pahami bagaimana agar anakan padi itu bisa maksimal. Nah di video ini sahabat tani saya akan bahas secara tuntas. Jadi sahabat tani siapkan segelas air kopi ya, kopi, susu, teh ya, roti ya, untuk menemani sahabat tani semua untuk menyimak video saya ini ya sahabat tani ya. Nah jadi sebenarnya sahabat tani di sini itu ada pertanyaan dari Mas Jakasi Semanding ya, Jarkasi Semanding ya sahabat tani ya. Beliau bertanya agar anakan padi banyak apa obatnya ya. Jadi Mas Jarkasi Semanding ini bertanya agar anakan padi ya banyak apa obatnya ya sahabat tani. Jadi sebenarnya tidak cukup dengan obat sahabat tani ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi jumlah anakan padi ya, perlu teknik, waktu dan yang lain-lain ya sahabat tani. Maka di video ini akan kita bahas secara tuntas dan cepat, singkat, padat dan cepat agar tidak terlalu panjang videonya sahabat tani ya. Nah yang pertama sahabat tani, kita bahas dulu mengenai faktor. Jadi ya, faktor apa yang mempengaruhi jumlah anakan padi? Kenapa kok anakan padi itu bisa banyak? Kenapa bisa sedikit ya sahabat tani? Jadi di sini ada 5 faktor ya. 5 faktor ya yang mempengaruhi jumlah anakan padi. Dan nanti juga ada 4 teknik ya bagaimana cara memaksimalkan jumlah anakan padi. Nah yang selanjutnya ada 2 waktu yang tepat bagaimana untuk memaksimalkan jumlah anakan padi. Nah ini jadi banyak sekali, ini ada 5 faktor, 4 teknik, 2 waktu ya. Jadi ya lumayan panjang videonya sahabat tani. Jadi sambil santai ya, sambil ngopi, lagi-lagi sambil ngopi ya sahabat tani ya, biar tidak suntuk memikirkan kehidupan dunia yang fana ini ya. Dunia ini fana sahabat tani ya. Nah yang pertama sahabat tani, kita bahas dulu mengenai faktor. Faktor apa yang mempengaruhi jumlah anakan padi ya? Yang pertama varietas padi sahabat tani. Jadi faktor yang mempengaruhi jumlah anakan padi itu yang pertama yaitu varietas ya sahabat tani ya. Nah sahabat tani ketika menanam padi, ingin mendapatkan hasil anakan padi yang banyak ya, misalnya 70 atau 60, 80 atau berapa itulah ya sahabat tani ya, biar banyak. Nah sahabat tani harus memilih
ya jenis varietas padinya sahabat tani. Karena varietas padi ini bermacam-macam sahabat tani. Ada varietas padi yang maksimal anakan cuma 25 per rumpun, ada yang cuma 15 per rumpun, ada yang 30 per rumpun, ada yang 50 per rumpun. Nah, ketika sahabat tani ingin mendapatkan hasil anakan padi yang 70 per rumpun, maka sahabat tani harus pelajari dulu nih, apa varietas tanaman padi yang berpotensi memiliki anakan sampai 70 per rumpun yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan hasil panen yang berlipat, misalnya 8 ton per hektar, 10 ton per hektar, 15 ton per hektar, 20 ton per hektar. Nah, seperti sahabat tani ya. Jadi perhatikan dulu varietasnya. Jadi jangan sampai nih sahabat tani salah paham nih, tanam padi yang jenis varietas maksimal anakan cuma 20 anakan. Nah, sahabat tani kasih pemupukan, kasih nutrisi, protein pupuk dan yang lainnya, tujuannya agar mendapatkan hasil anakan 70. Ya nggak bisa sahabat tani, nggak bisa. Karena varietas padinya itu maksimalnya 20, bukan 70 ya sahabat tani ya. Jadi seperti sahabat tani, jadi nanti malah sahabat tani buang-buang pupuk, buang-buang obat ya seperti sahabat tani ya. Jadi yang faktor yang mempengaruhi jumlah anakan padi itu banyak apa itu, yang pertama adalah varietas. Ya, yang kedua sahabat tani ya, yang pertama varietas, yang kedua yaitu kualitas benih ya, kualitas benih padi sahabat tani. Nah, sahabat tani gunakan ya, ketika menanam padi gunakan benih yang berkualitas dan memiliki daya tumbuh tinggi ya sahabat tani. Jadi sahabat tani ini, petani kita ini kadang-kadang tanam padi nih, hari ini tanam padi, musim ini panen. Nah, hasilnya ini digunakan lagi untuk tanam lagi, oke, tidak masalah lah, turunan pertama, turunan kedua, ketiga, keempat masih oke lah ya. Tapi nanti ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, akhirnya kualitas benih ini turun. Ya sahabat tani ya, turun. Jadi kualitasnya menyusut. Misalnya dalam satu rumpun itu nanti ya, ketika benih padi berkualitas A1 ya, F1 itu ya, tanam nih, hasilnya maksimal anakannya. Turunan lagi pertama masih maksimal, kedua masih maksimal, ketiga maksimal, keempat maksimal. Nah, kelima sudah ada penyakit lah, ada yang lain-lain lah, campuran-campurannya, dan campuran-campuran benih dan yang lain-lain sahabat tani ya. Nah, sehingga nanti kerdil ditanam lagi. Nah, semakin kerdil dan seterusnya sahabat. Jadi tidak maksimal ya untuk mendapatkan hasil anakannya ya sahabat tani. Dan itu nanti akan berpengaruh dari hasil akhir ketika sahabat tani panen ya. Jadi faktor yang mempengaruhi jumlah anakan padi, yang pertama tadi varietas, yang kedua itu kualitas benih, yang ketiga sahabat tani kondisi tanah ya. Nah, sahabat tani sudah pilih nih varietas padi yang jumlah anakan bisa sampai 70, 80, bahkan sampai 100 misalnya kalau ada ya. Terus kualitas benih F1, artinya hibrida F1 ya sahabat tani, A1. Nah, cuman kondisi tanahnya tidak memungkinkan sahabat tani untuk ditanam padi. Ketika ditancap ungkri-ungkrian tuh, kena zat asam ya. Ya, sehingga anakan padi pun tidak maksimal ya. Jadi faktor tanah ini juga menjadi faktor penentu jumlah anakan padi ya sahabat tani. Jadi sahabat tani, kondisi tanah sawah kita pastikan ya, pH tanah memiliki pH kisaran 5,5 sampai 7,0 ya. 5,5 sampai 7,0 itu pH. Dan kandungan unsur hara yang cukup sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani perlu olah lahan, perawatan, cek pH, pengairan ya. Pengairan irigasi itu harus lancar sahabat tani. Jadi itu perlu paham ya. Jadi kita pakai varietas paling ampuh, kualitas benih yang berkualitas. Tapi kalau pH-nya di kondisi tanah pH tidak maksimal, unsur hara kurang di sawah kita, itu juga akan mempengaruhi sahabat tani jumlah anakan padi kita. Nah, maka di sini perlu ada pembahasan khusus bagaimana cara menaikkan pH tanah, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan unsur hara dalam tanah yang ada di sawah kita ya sahabat. Jadi ini perlu pembahasan di video saya selanjutnya nanti, mungkin kalau ada yang bertanya sahabat tani ya. Nah, jadi itu ya, udah 3 faktor ya sahabat tani ya. Ini udah berapa menit ini ya, 3 faktor. Jadi sambil santai, sambil ngopi ya. 3 faktor. Faktor yang keempat sahabat tani, pola pemupukan ya. Pemupukan nih sahabat tani, penting nih ya. Jadi pemupukan sahabat tani
perlu dilakukan pemupukan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, di sini ada cara pola pemupukan ya. Mungkin di sini ya saya bahas secara singkat, nanti kalau di video yang lain saya bahas secara detail. Nah, sahabat tani, pupuk itu kan ada kandungan nitrogen ya, nitrogen, fosfat, kalium. Nah, ini yang makro ya sahabat tani, dan yang lain-lain ya sahabat tani ya. Nah, jadi pola pemupukan juga ini harus seimbang sahabat tani. Misalnya nih, anakan padi untuk di awal, ternyata tanam padi usia 7 hari setelah tanam, 15 hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam, 25 hari setelah tanam, baru kita lakukan pemupukan. Nah, ini pun juga nggak maksimal nanti untuk proses pertumbuhan tanaman, memaksimalkan pertumbuhan anakan padi ya sahabat tani. Jadi yang pada intinya yaitu sahabat tani. Jadi yang pada intinya sahabat tani, untuk pola faktor yang keempat mengenai pemupukan. Jadi yang pada intinya adalah pemupukan harus diberikan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman ya sahabat tani. Itu ya poinnya ya. Jadi harus diberi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman agar sahabat tani nanti mendapatkan hasil yang maksimal untuk anakan, dan itu juga akan mempengaruhi hasil akhir nanti sahabat tani ketika sahabat tani panen ya sahabat tani ya. Nah, untuk kapan, waktu, dosis, kandungan, pola pemupukan yang tepat dan tepat itu nanti akan saya bahas di video saya yang selanjutnya ya sahabat tani ya. Jadi berapa nitrogen kalau padi kayak gini, berapa fosfat, berapa kalium ya, dan kapan dan waktunya kapan diaplikasikan, ditaburkan. Nah, bagaimana pemupukan, bagaimana kondisi airnya, bagaimana kondisi tanamannya, ketika ada hama penyakit bagus nggak dilakukan pemupukan, bagaimana ketika ada hawar, ada bakteri, bagus nggak dikasih nitrogen, bagus nggak dikasih pupuk cair, pupuk semprot, dan yang lainnya sahabat tani. Jadi ini perlu diperhatikan sahabat tani ya, agar sahabat tani mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya tanaman padi kita ini ada serangan hawar daun, kita lakukan pemupukan yang banyak nitrogen, itu pun nggak akan maksimal untuk anakan sahabat tani, malah padinya mati sahabat tani ya, karena hawarnya semakin cepat ya berkembang sahabat tani. Jadi ini harus perlu diperhatikan sahabat tani ya, mengenai pola pemupukan ya. Nah, itu sahabat tani ya. Yang selanjutnya sahabat tani, yang selanjutnya yang poin kelima ya. Tadi yang sudah kita bahas mengenai faktor ya yang mempengaruhi jumlah anakan padi. Yang pertama yaitu varietas padi, kualitas benih, kondisi tanah, pola pemupukan yang harus seimbang dan berimbang. Yang terakhir yaitu pengairan sahabat tani. Nah, pengairan sahabat tani. Jadi tanaman padi ini pada prinsipnya butuh air sahabat tani ya. Pada prinsipnya butuh air. Baik itu padi gogoh ataupun padi sawah ya sahabat tani ya. Jadi padi gogoh itu ditanam juga ketika ngelihat kondisi curah hujan ya. Kondisi kemarau ya nggak bisa tanam ya sahabat tani ya, dia mati sahabat tani. Ungkri-ungkrian lah bahasanya, nggak bisa beranak, tidak, anaknya nggak maksimal ya sahabat tani ya. Nah, pengairan ini sahabat tani, pastikan padi ini mendapatkan air yang cukup ya, tidak kekurangan air dan tidak kelebihan air ya sahabat tani ya. Nah, jadi pastikan pengairan ini ya sahabat tani ya. Jadi untuk padi ini, saya ulangi lagi, padi ini pastikan mendapatkan air yang cukup sahabat tani. Yang pertama, tidak kekurangan air. Yang kedua, tidak kelebihan air ya sahabat tani ya. Nah, ini juga pola pengairan pada sawah kita itu juga akan mempengaruhi jumlah anakan padi sahabat tani. Misalnya sahabat tani ketika tanam padi, tahu-tahu airnya kurang, sampai usia 20 hari sampai 30 hari kekeringan, itu pun tidak akan maksimal sahabat tani anakan padinya. Atau sebaliknya sahabat tani, sahabat tani tanam padi usia 10 hari, 20 hari, 30 hari, airnya penuh sampai padinya itu tenggelam misalnya, itu pun nggak maksimal untuk mendapatkan jumlah anakan padi yang banyak. Bisa jadi malah mati ya, malah mati padinya. Jadi pola pengairan pun harus seimbang. Kapan air itu, seberapa air itu harus ada di sawah kita. Boleh nggak air itu dibuang kalau padi sawah ya sahabat tani ya. Kalau padi gogoh kan beda lagi. Nah, jadi seperti sahabat tani ya. Jadi ini mengenai faktor, dan nanti kita akan bahas mengenai teknik dan waktu. Nah, saya ulangi sekali lagi, ada 5 faktor. Yang pertama yaitu varietas padi, yang kedua yaitu kualitas benih, yang ketiga yaitu kondisi tanah, yang keempat yaitu pemupukan, pola pemupukan harus yang seimbang, yang kelima yaitu pengairan.
agar sahabat tani nanti mendapatkan bisa mendapatkan anakan padi yang banyak ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, bisa dipahami ya mengenai 5 faktor ini ya. Nah yang selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik. Nah ini penting juga nih, penting, sangat penting sekali ini. Teknik bagaimana caranya meningkatkan jumlah anakan padi. Nah itu ya sahabat tani ya. Jadi tadi sudah kita bahas faktornya, mudah-mudahan bisa ditulis, dicatat, dipahami, dipraktekkan ya sahabat tani ya nanti di sawah. Ya saya untuk musim ini nggak ke sawah sahabat tani. Kalau kemarin saya ke sawah terus ya curhat nih. Ya insya Allah nanti musim depan saya ke sawah lagi. Jadi musim ini saya fokus di kerjaan yang lain ya sahabat tani ya. Nah oke, yang selanjutnya sahabat tani, yaitu teknik, bagaimana teknik memperbanyak jumlah anakan padi ya. Nah yang pertama sahabat tani, ini ada 4 teknik ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 teknik bagaimana cara meningkatkan jumlah anakan padi. Yang pertama sahabat tani, penanaman padi yang tepat. Nah tekniknya, jadi penanaman padi harus yang tepat. Nah sahabat tani perlu dipahami nih sahabat tani ya, pola tanam padi di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ada yang tabela, ada yang icir ya, ada yang haston ya, legowo, ada yang manual, ada yang menggunakan mesin, dan yang lain-lain ya, masih banyak sekali sahabat tani. Nah jadi pola penanaman padi ini sahabat tani harus diperhatikan mana pola tanaman padi yang paling efektif untuk mendapatkan hasil anakan padi yang banyak. Misalnya sahabat tani ingin mendapatkan hasil anakan padi yang banyak, cuman pola tanamnya rapet ya, rapet itu apa ya? Ya rapet, atau tabelanya rapet. Nah itu pun tidak bisa sahabat tani, nggak bisa kita untuk mendapatkan hasil satu rumpun itu 50, 40 atau 60 batang per rumpun tuh nggak bisa, karena pola tanamnya itu udah salah sahabat tani ya. Jadi pola tanamnya udah salah. Nah ya, jadi tekniknya pola tanam padi itu harus yang tepat. Bagaimana caranya? Atur jarak tanamnya. Satu rumpun maksimal 1 sampai 2 sampai 3 batang padi yang ditancapkan ya. Terus usia bibit padi. Nah ini juga akan mempengaruhi sahabat tani ya. Usia bibit padi ini akan mempengaruhi jumlah anakan padi juga. Misalnya usia bibit padi itu udah 30 hari setelah semai atau 25 hari setelah semai, itu pun tidak maksimal sahabat tani untuk mendapatkan hasil anakan yang banyak. Nah jadi memang idealnya itu 12 hari sampai 15 hari setelah semai itu dilakukan pindah tanam ya sahabat tani ya. Dan pola tanamnya pun harus tepat tadi ya. Nah itulah ya, jadi tekniknya harus memahami. Nah untuk sahabat tani, untuk lebih rincinya bagaimana pola tanam agar anakan padi yang banyak itu nanti sebenarnya sahabat tani bisa cari di referensi ya. Di channel YouTube saya juga ada, sudah saya bahas, atau di channel YouTube teman-teman yang lain, sahabat tani yang lain, atau di Google atau di manalah, atau tanya dengan PPL sahabat tani semua bisa ya. Jadi pola tanam untuk mendapatkan hasil anakan yang maksimal ya. Jadi itu yang perlu dipahami sahabat tani. Nah yang kedua sahabat tani, pemeliharaan yang baik ya, pemberian nutrisi, pengendalian hama dan penyakit ya. Jadi sahabat tani, tekniknya, nah ini sesuai pertanyaan tadi dari mamasnya tadi ya. Jadi sahabat tani, kalau sahabat tani ingin mendapatkan hasil anakan padi yang maksimal, yaitu sahabat tani harus melakukan pemeliharaan yang baik sahabat tani, terutama pemberian nutrisi baik tabur maupun semprot ya sahabat tani ya. Selanjutnya pengendalian hama, pengendalian penyakit, pengendalian bakteri ya sahabat tani. Jadi terus dan yang lain-lain sahabat tani. Jadi ini harus juga tepat dan sesuai sahabat tani ya. Karena gini, misalnya nih anakan padi sudah tumbuh, misalnya lagi fase-fase perkembangan anakan padi, ternyata ada serangan hama penggerek batang, maka itu pun akan mati sahabat tani ya. Anakan padinya mati ya, atau batangnya itu dimakan oleh ulat penggerek batang. Jadi ini juga akan mempengaruhi sahabat tani
mempengaruhi jumlah anakan padi. Nah, nanti ada anakan padi yang produktif dan anakan padi yang tidak produktif. Nah, ini pun perlu dibahas sahabat tani. Jadi ada anakan padi yang produktif, terus ada anakan padi yang tidak produktif. Nah, ini apa bedanya? Anakan padi yang produktif adalah anakan padi yang bisa menghasilkan malai padi atau bisa menghasilkan buah sahabat tani. Ada juga malai padi yang tidak produktif, artinya cuma beranak aja tapi nggak keluar malai, atau keluar malai cuma pendek. Nah, kayak gitu, jadi nggak maksimal sahabat tani. Jadi ada teknik dan cara bagaimana memaksimalkan anakan padi itu agar produktif ya sahabat tani ya. Nah, disinilah kuncinya dalam pemeliharaan yang baik sahabat tani, baik pemberian nutrisi, pengendalian hama dan penyakit sahabat tani. Nah, pemberian nutrisi ini ada waktu-waktunya ya. Kapan waktu pemberian nutrisi yang tepat? Terus penyemprotan hama, kapan waktu yang cepat untuk pengendalian hama dan penyakit? Obatnya apa? Dosisnya berapa? Kapan waktunya? Dan yang lain-lain sahabat tani. Jadi itu perlu dipahami sahabat tani mengenai pemeliharaan padi yang baik. Jadi itu tekniknya ya. Jadi kita tekniknya seperti itu. Jadi yang pertama adalah penanaman padi yang tepat ya. Terus pemeliharaan padi yang baik ya, pemeliharaan tanaman yang baik. Nah, yang ketiga sahabat tani, yang ketiga yaitu pemberian pupuk yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Nah, ini udah sempat saya sempil-sempil ya. Jadi intinya tadi pemupukan harus yang tepat, seimbang, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya sahabat tani ya. Yang poin keempat ya, penggunaan hormon tanaman ya. Hormon yang mampu meningkatkan atau merangsang jumlah anakan tanaman padi sahabat tani. Nah, mengenai hormon ini banyak sekali sahabat tani di toko-toko pertanian atau di toko online ya. Apa hormon yang paling bagus ya untuk meningkatkan jumlah anakan, itu merangsang ya. Karena hormon itu nanti banyak sekali hormon untuk merangsang pertumbuhan akar, merangsang untuk pertumbuhan anakan padi ya sahabat tani. Jadi banyak sekali. Dan pemberian hormon ini juga wajib sahabat tani. Jadi itu tekniknya ya, teknik untuk memaksimalkan meningkatkan jumlah anakan padi sahabat tani. Nah, jadi faktor sudah kita bahas, terus teknik sudah kita bahas, yang terakhir yaitu waktu sahabat tani. Waktu. Kapan sih waktu yang tepat untuk memaksimalkan jumlah anakan padi sahabat tani? Nah, ini ada dua waktu. Yang pertama, fase pertumbuhan awal sahabat tani. Yang kedua, fase pertumbuhan aktif. Nah, jadi ini ya, awal dan aktif. Saya tidak bahas mengenai peralihan dan fase generatif. Ini kalau ini udah selesai sahabat tani ya. Ini udah nggak ada peranakan lagi. Ini sudah fase bunting dan pemeliharaan malai padi nanti ya di sini. Nah, jadi sahabat tani, untuk memaksimalkan jumlah anakan padi, sahabat tani tidak boleh lewat dari waktu ini ya. Kalau sudah lewat dari waktu ini, tanaman padi sudah nggak beranak. Kalaupun beranak tidak maksimal, anaknya tidak produktif sahabat tani. Nah ya, jadi untuk mendapatkan anakan padi yang maksimal dan produktif, perhatikan dua waktu ini ya, dua waktu ini. Pertama, fase pertumbuhan awal. Lakukan pemeliharaan yang baik, berikan pupuk yang seimbang pada fase pertumbuhan awal 1-2 minggu setelah tanam. Ingat sahabat tani ya, lakukan pemeliharaan yang baik dan berikan pupuk yang seimbang pada pertumbuhan tanaman padi di fase 1-2 minggu setelah tanam. Nah, mengenai perawatan itu seperti hama keong harus diperhatikan, gulma harus diperhatikan, kondisi tanah harus diperhatikan, dan yang lain-lainnya. Intinya mengenai perawatan. Pemupukan di fase-fase awal ini di usia 1-2 minggu setelah tanam wajib dilakukan pemupukan sahabat tani. Lihat kondisi tanah, lihat perkembangan tanaman padi, terutama berikan pupuk kandungan NPK. Nah, ini penting ya, kandungan NPK hanya untuk merangsang pertumbuhan tanaman padi di awal. Oke sahabat tani ya. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, fase pertumbuhan aktif ya. Tadi fase pertumbuhan awal, yang kedua fase pertumbuhan aktif. Nah, ini aktif-aktifnya nih ya, pertumbuhan tanaman padi. Jadi, lakukan pengendalian hama dan penyakit. Berikan pupuk yang seimbang, sama.
Jadi lakukan pengendalian hama dan penyakit dan berikan pemupukan yang seimbang. Ini pemupukan yang kedua. Oke sahabat tani ya. Nah, hama dan penyakit ini sangat rentan di fase-fase ini sahabat tani. Kalau sahabat tani telat dalam penanganan, pencegahan, dan pengendalian di fase ini, maka bisa dipastikan untuk proses anakan padi tidak maksimal, terutama pemberian nutrisi, pemupukan, dan yang lainnya. Oke ya sahabat tani ya, bisa dipahami ya. Jadi ini tadi penjelasan secara kalau bahasa saya itu secara global tentang bagaimana cara meningkatkan jumlah anakan padi sahabat tani. Nah, kalau secara detailnya lagi, kalau kita bahas semua di dalam video ini, kita nggak cukup waktunya sahabat tani, bisa sejam 2 jam ya. Jadi yang pertama sahabat tani, saya ulangi sekali lagi mengenai bagaimana cara meningkatkan jumlah anakan padi. Yang pertama itu faktor teknik waktu, faktor varietas. Yang kedua kualitas benih. Yang ketiga kondisi tanah. Yang keempat pemupukan. Yang kelima yaitu pengairan. Yang itu mengenai faktor ya. Ada 5 faktor ya sahabat tani ya, yang mempengaruhi jumlah anakan padi. Mengenai teknik, bagaimana teknik untuk meningkatkan jumlah anakan padi. Yang pertama sahabat tani, penanaman padi yang tepat ya, mungkin jarak tanam dan yang lain-lain sahabat tani ya. Yang kedua pemeliharaan yang baik, pemberian nutrisi, pengendalian hama dan penyakit sahabat tani ya. Yang ketiga pemberian pupuk yang seimbang dan sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang keempat ya, berikan hormon tanaman untuk merangsang pertumbuhan anakan padi ya sahabat tani ya. Yang selanjutnya, item yang selanjutnya yaitu waktu. Kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan jumlah anakan padi? Yang pertama, fase pertumbuhan awal. Yang kedua, fase pertumbuhan aktif. Fase pertumbuhan awal yaitu di usia 1-2 minggu setelah tanam. Setelah itu masuk di usia pertumbuhan aktif ya sahabat tani ya. Nah, di fase pertumbuhan aktif ini lakukan pengendalian hama, penyakit, dan berikan pupuk yang seimbang serta nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Oke sahabat tani ya, jadi pahami ya secara gamblang tuntas bagaimana cara meningkatkan, memaksimalkan jumlah anakan padi di tanaman padi kita. Oke sahabat tani, saya ngomong terus kayak gini ya lumayan capek ya, makanya jangan lupa di subscribe. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan sahabat tani yang sudah mendukung channel saya ini semakin berkah, berbarokah, berlimpah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya ya, karena itu untuk mendukung saya untuk terus semangat membuat konten tentang dunia pertanian. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.